Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Aska dan rekan kelompok saya yang bernama Torik dari mahasiswa Jambi. Jumpa pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak Yudi Kurniawan, MPD, mengenai perkawinan hukum adat Melayu. Terima kasih atas waktunya, Pak, untuk memperluangkan waktu dalam wawancara di saat malam ini. Tujuan kami wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang lebih dalam tentang perkawinan adat Melayu. Pak, pertanyaannya, apa saja tahapan dalam perkawinan adat Melayu? Ya, kalau secara tahap itu secara kita ada tiga. Yang pertama itu jelas perkenalan. Kalau sudah kenal, sudah yang kedua dan tahap lamaran. Nah, setelah lamaran baru akad dan pernikahan. Itu secara besar. Nah, di tahap itu memang ada beberapa ada beberapa kegiatan adat yang dilakukan. Misalnya pada saat lamaran itu kami menyebutnya itu adalah serah terima cincin sebagai tanda pengikat. Itu nanti ditentukanlah apa saja itu mahar yang akan dibawa. Biasa itu kalau berdasarkan lamaran yang dibawa adalah cincin, ya. Terus di situ nanti ada sidang adat, ya, dari pihak laki-laki, ya, dan pihak perempuan itu biasanya ada datuk, ya, yang nantinya akan saling bertukar slopok, ya kan? Sidang adat itu nanti di situ kan nanti akan dilaksanakan serah terima adat. Nah, biasanya dari pihak laki-laki itu membawa beberapa barang, ya, sebagai syarat lamaran, terutama dari cincin, nanti ada baju, kan? Terus di situ nanti ada membawa kartu sirih, terus nanti di situ nanti akan disebutkan, ya, misalnya kalau nantinya amit-amitnya di kemudian hari ternyata lamarannya batal, ya kan? Kalau penyebabnya di laki-laki, kalau penyebabnya laki-laki membatalkan, maka sanksi adatnya apa? Kalau perempuannya itu yang membatalkan, sanksi adatnya apa? Nah, biasanya kalau pihak laki-laki yang membatalkan, semua barang yang dibawa pada saat lamaran itu otomatis menjadi hak dari pihak perempuan dan tidak bisa diklaim atau tidak bisa diminta lagi. Kalau pihak perempuan yang membatalkan atau yang menyebabkan lamaran itu batal, tidak jadi menikah, maka biasanya dihukum dengan biasa itu ya 2 kali lipat dari nilai barang yang dibawa. Kalau cincinnya itu 2 gram, ya berarti menjadi 4 gram, kan? Kalau bajunya 1 jadi 2, tergantung barang yang dibawa berarti dikali 2. Biasanya seperti itu, tapi tergantung dari kesepakatan sidang adat yang berlangsung pada saat lamaran, ya. Tapi biasanya secara umum seperti itu. Itu kalau lamaran. Itu tapi kalau sudah ditentukan hari raya, ya kan, akad nikah, nah, biasanya akad nikah itu tergantung dari kesepakatan apakah akad langsung resepsi atau akad terlebih dahulu lalu resepsinya di hari yang lain, itu tergantung kesepakatan, ya. Nah, di akad nikah itu ya biasanya seperti biasa semata haji angkran dan segala macam. Nah, biasanya kalau di resepsinya itu ada memang ada beberapa acara adat lah, ya. Kalau kita orang jadi biasanya pakai pembangan, ya kan, jadi ada saling balas slok adat, ya kan, nanti naik ke pelang. Kita gariskan seperti itu. Ya, pertanyaan kedua, Pak, apa tujuan
utama perkawinan hukum adat Melayu. Nah, yang jelas sebenarnya hukum adat itu mengatur agar hal-hal yang tidak diinginkan itu jangan terus sampai terjadi. Ya tadi kayak lamaran itu, amit-amitnya ternyata setelah lamaran, ya kan, ada pihak-pihak kan karena tidak tahu prosesnya kan ya. Untuk menunjukkan keseriusan dengan lain-lain ya kita dengan sanksi adat. Jadi mereka yang tadinya mau mikir main-main, akan membatalkan secara sepihak itu akan berpikir 2 kali gitu, karena ada sanksi adat yang akan mereka terima. Jadi itulah sebenarnya kalau adat itu untuk apa ya, ya apa, sebagai perisai lah ya, agar hal-hal yang tidak diinginkan jangan sampai terjadi, kayak batal nikah dan segala macam ya. Nah, makanya ada diadakan sanksi adat. Sudah itu intinya itu. Yang pertanyaan paling terakhir Pak, apakah adat Melayu memperbolehkan kawin lari Pak? Ya. Susah ya kawin lari sambil lari susah Pak. Kawin sambil duduk aja kadang-kadang kita susah kan, sambil lari. Sebenarnya kalau kawin lari di semua adat itu ya tidak diperbolehkan, karena apa? Kalau namanya kawin lari itu otomatis kita tanpa persetujuan dari orang tua, terutama yang perempuan itu kan secara hukum Islam apalagi ya, itu kan harus ada persetujuan dari wali sahnya. Kalau kawin lari berarti dia tidak disetujui oleh wali, ya otomatis pernikahannya itu tidak sah secara agama, tidak sah secara adat otomatis, karena adat kita juga merujuk atau bersumber kepada aturan-aturan agama, kan? Ya, otomatis ya itu akan menjadi zina sepanjang sepanjang hayat mereka, karena memang pernikahannya tidak sah baik secara agama dan juga adat. Jadi kalau agama saja sudah tidak sah, otomatis secara adat juga tidak sah, karena adat itu merujuk kepada agama Islam terutama yang kalau Melayu. Ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok 3. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.